bedah jurusan kita. Ya, lanjut ke cabang ketiga dari sains atmosfer, yaitu tentang kimia atmosfer. Siapa nih yang suka kimia? Yo. Aku sih enggak, jujur aja. Tapi gimana lah ya kan, harus disukain juga mau nggak mau. Nah, di atmospheric chemistry ini ada 3 playlist yang mungkin aku bakal kenalkan ke teman-teman semuanya, atau kita bahas bersama ya, tapi tepatnya. Itu yang pertama ini ada tentang atmospheric aerosol. Ya, atmospheric aerosol. Nanti misalnya digambarin contohnya ada erupsi gunung berapi mempengaruhi proses persebaran aerosol dari abu vulkanik misalnya. Nah, kayak gitu. Selain itu juga di atmospheric aerosol ini wait. Kayaknya aku ada yang lupa deh. Oh enggak, pas. Atmospheric aerosol itu juga nanti kita pelajari lagi tentang komposisi gas di atmosfer selain dari aerosolnya. Komposisinya kita bagi 2 pembahasannya. Nanti lanjut juga di atmospheric gases sebenarnya ini. Nanti ada yang bagian gas-gas atau komposisi yang di bagian troposfer, ada yang di bagian stratosfer. Nah, itu. Kemudian nanti kita pelajari tentang yang di tropospheric aerosol, nanti ada istilah-istilah yang akan kita pelajari tentang source-nya tuh bagaimana, datang dari mana sumber-sumbernya. Kemudian komposisi kimianya, proses transportasi atau proses distribusinya gimana, ya kan? Pengukuran konsentrasi dan distribusi ukuran aerosol. Nanti itu banyak banget juga sih rumusnya, yang asik-asik ya, yang asik-asik tentang atmosfer aerosol ini. Kemudian ada residence time-nya atau waktu tinggalnya di atmosfer itu gimana, ya kan? Pasti beda-beda dong. Nah, kemudian di atmospheric gases ini lebih khusus ke kimianya banget nih, lebih tepatnya. Nanti itu kayak kita belajar tentang radikal hidroksil, gugus-gugus hidroksil gas yang ada di atmosfer, kemudian beberapa reaksi-reaksi dari komponen nitrogen, komponen-komponen organik, ya kan? Gas-gas lain, contohnya itu kayak karbon monoksida, ozon, komponen-komponen hidrogen, gas-gas sulfur yang ada di atmosfer. All about the chemistry yang berbau tentang gas-gas, all about gas ada di sini. Atmospheric gases. Jadi kalau tibanya yang ini benda padat gitu kan, ini kayak benda gas gitu. Nggak sih? Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kemudian ada atmospheric pollution. Hasil dari aerosol dan gas-gas ini pasti menimbulkan polusi. Nah, di situ kita akan pelajari tentang bentukan-bentukan polusi udara. Baik itu sumber-sumber polutannya gimana, ya kan? Proses-proses hitungannya gimana. Nanti itu ada namanya, istilahnya itu plumes ya. Di atmospheric pollution itu kita belajar kayak misalnya plumes. Plumes ini bentukan ini asap bakar yang bentukannya itu bisa diidentifikasikan sebagai bentuk stabilitas atmosfer. Nah, menarik kan? Jadi bentuk plumes atau asap corong asap industri, ya, atau kalau teman-teman yang tinggal dekat pabrik, yang pabriknya itu masih mengeluarkan polusi atau asap-asap bakar, nanti ada triknya untuk mengetahui bagaimana kondisi stabilitas atmosfer cukup dengan melihat plumesnya itu. Jadi kita tuh cukup tahu kondisinya dari sini aja. Itu yang dibahas di atmospheric pollution. Reaksi-reaksi kimia juga ada di sini. Nah, santai aja, tunggu aja nanti. Asik. Pokoknya asik. Oke, tadi kita bahas tentang meteornya. Sekarang yang di klimatnya apa aja. Yang di klimatnya ini, ya kan? Kita belajar tentang ada 3 di sini. Ada yang climate. Nah, yang climate ini mungkin teman-teman juga udah teman-teman yang SMA yang ikut olimpiade mungkin udah belajar juga sebagian tentang pola-pola pemodelan iklim. Maksudnya dalam artian tipe-tipenya ya. Misalnya kayak ada iklim Köppen, iklim Thornwey, iklim Junghun, iklim Oldeman, iklim Smith-Ferguson. Nah, itu di sini kita pelajari di situ. Jadi semua tentang klasifikasi iklim kita bahas tuntas di bagian playlist climate atau iklim ini. Itu ya. Jadi semua tentang klasifikasi di situ. Nah, bagian playlist kedua dari klimatologi ada climate change and variability. Jadi bagian perubahan iklim dan variabilitasnya. Di sini kita akan pelajari lumayan banyak rumus-rumus statistika lebih tepatnya. Di situ kita pelajari tentang ini terbentuknya proses variabilitas. Kemudian gaya-gaya eksternal pembentuk variabilitas iklim seperti apa. Nah, kayak gitu.
Kemudian juga ada sensitivitas, keseimbangan, dan timbal balik antar iklim gitu. Nanti ada yang transient versus equilibrium response, yang banyak materinya. Nah, kemudian ada climate change-nya itu lebih fokus ke greenhouse atau global warming. Nah, kita akan bahas tentang global warming di sini, bagaimana proyeksinya ke depan, ya kan? Proses pembentukan dari proses greenhouse effect-nya seperti apa, pengaruh manusia dalam proses greenhouse effect-nya seperti apa, ya kan? Gitu. Pada gambar juga sebagai sampel dari pendekatan seperti sini, kayak ada perubahan suhu average rata-rata dari 2010 sampai 2019 antara 1951 sampai 1978. Nah, ini dimana temperatur berubah dalam 50 tahun terakhir. Nah, kita akan belajar tentang peta-peta yang cantik-cantik dan prediksi ke depan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada climate modeling and prediction. Materi ini mungkin aku juga masih baru, dan ini masih aku baru pelajari juga ya, karena aku belajar otodidak juga sih ini climate modeling dan prediction, walaupun belum waktunya tapi nggak apa, aku kepo sih, jadi aku pelajari duluan. Ini masih baru, jadi mungkin materi yang aku tahu masih dikit. Mungkin di sini tuh kita ngebahas tentang project-project pemodelan, baik dari materi sebelumnya yang baik itu dari klasifikasi iklim atau climate change and variability, dimodelkan atau diprediksikan kelanjutannya seperti apa melalui pemetaan gitu ya. Nah, ini lanjutnya lagi kita bahas playlist meteorological observation atau observasi meteorologi. Di sini kurang lebih ya, baru ini sih yang aku kebayang. Jadi yang saat ini masih ada 3 playlist yang mungkin aku bentuk di bagian ini. Observasi meteo, yaitu yang pertama ada observasi udara permukaan dan proses sinoptik, ada observasi udara atas, dan analisis cuaca, analisis cuaca dan pemodelan atau perakiraan cuaca. Nah, yang pertama kita bahas itu dari ini surface air observation-nya dulu ya. Di situ banyak kita bakal bahas tentang alat-alat, lebih tepatnya di sini kita banyak bahas alat-alat pengukuran observasi di permukaan. Misalnya kayak tentang kita bahas ini ada gambarnya tentang panci penguapan, ada anemometer ya kan. Nah, ini wind cup anemometer ini lebih tepatnya. Nah, kita bahas tentang itu di sini. Nanti juga ada penyandian ya, di proses sinoptik ini ada penyandian, sandi-sandi, proses pengamatan tadi untuk tujuan yang ini kan letaknya di bandara ya. Nah, ini untuk pelaporan ke ATC bandara seperti apa pelaporannya. Nanti ada sandi-sandi kayak misalnya sandi metar, ada sandi spesi, dan sandi-sandi lainnya banyak. Di situ kita bahas di sini. Ya, jadi teman-teman yang lebih intens ke perkuliahan mungkin bakalan banyak terbantu lah mungkin ya, tanda kutip di sini. Tapi teman-teman yang masih SMA, kalau misalnya mau pelajari bagian ini nggak apa-apa sih, atau pengen tahu materi-materi tentang sandi cuaca itu seperti apa aja, nah cek aja di sini nanti kita buat videonya. Kemudian di sini ada upper air observation. Nah, btw ini aku source creators KTN BMKG Pekanbaru. Nah, ini waktu aku di BMKG Pekanbaru lagi nerbangin balon, ini namanya balon sonde. Alatnya ini balonnya. Jadi ini alatnya itu radio sonde ya namanya. Kita di sini di materi ini ngebahas tentang proses-proses observasi untuk udara atas. Di upper air observation ini juga selain dari pengukuran lapisan atas, di sini juga sebenarnya aku tambahin lagi sih. Ini ada radar and satelit. Lupa tulis ya. Pokoknya ada 2 materi lagi, 3 deh, jadi 3 ya nih. Upper air observation, radar, dan satelit. Nah, ini nanti materinya tentang selain dari kita belajar tentang lapisan udara atas, penyandian udara atas, itu lapisan udara atas juga ada ya sandi-sandinya. Nanti juga tentang radar dan satelit. Nanti satelit ini kita pelajari tentang bagaimana cara menginterpretasi satelit, misalnya satelit Himawari ya kan. Kemudian satelit dari luar lagi, misalnya kayak dari Eropa, dari Amerika, Geosat, satelit dari NASA, gimana proses penginterpretasiannya. Kemudian ada radar ini. Itu materi radar aku masih belum banyak dapat sih materinya. Tapi aku usahakan nanti aku juga berbagi kalau misalnya aku udah punya. Barangkali mungkin teman-teman yang udah paham, kita bisa berdiskusi ya di materi itu nanti di playlist radar. Kemudian yang berikutnya ada weather analysis and forecast.
Siapa sih yang nggak tahu sosok wanita figur yang luar biasa ini? Nah, teman-teman pasti tahu lah, harus tahu dong. Nah, ini adalah Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Diko Rita Karnawati ya. Beliau ini sosok yang sangat-sangat menjadi inspirasiku. Selain Pak Zadrak ya. Nah, ini beliau memimpin rapat pembahasan perakiraan musim hujan ya tahun 2020-2021. Jadi di playlist ini kita akan banyak membahas tentang proses-proses analisis cuaca dan proses perakiraan cuaca. Di sini juga nanti aku akan linkkan ke teknik-teknik perakiraan, misalnya menggunakan pemrograman juga ada sebagian di sini. Nanti juga akan aku linkkan juga ke YouTube pribadiku ya. Soalnya YouTube yang aku buat ada dua ya, ada YouTube Pokedo, ada YouTube pribadi aku. Nah, kurang lebih itu. Nah, berikutnya tentang meteorologi dan klimatologi terapan. Nah, di sini kita bakal banyak bahas playlist-playlist yang unik-unik hasil terapan antara meteorologi dan klimatologi ke sektor-sektor khusus. Contoh, yang pertama ada meteorologi penerbangan, aviation meteorologi. Di aviation meteorologi ini banyak bahas tentang fenomena-fenomena meteorologi yang berhubungan dengan pesawat atau proses penerbangan. Nanti juga belajar tentang misalnya kayak ada icing, ada turbulence, ada thunderstorm, proses-proses observasi itu seperti apa, penyajian untuk penerbangan seperti apa, regulasi juga bakal kita bahas juga, ya kan? Regulasi, aturan-aturan di meteorologi penerbangan, misalnya kayak undang-undang atau aturan-aturan khusus tentang pokoknya regulasi yang mengikat seperti itu. Nah, berikutnya ada Maritime Meteorology and Fisheries, meteorologi maritim dan perikanan ya. Nah, ini lebih tepat sama kayak meteorologi penerbangan, tapi bedanya di laut untuk kapal ya kan, untuk operasional kapal, lalu lintas kapal dah. Jadi semua ilmu meteorologi yang berhubungan dengan kelautan di sini kita bahas. Untuk fisheries-nya nanti bakalan ngebahas tentang pengaruh-pengaruh meteorologi ke kelautan lebih tepatnya. Kok ini lebih tepatnya ke oceanografi sih sebenarnya fisheries ya. Tapi nggak apa diulas sedikit di sini. Kemudian ada Meteorology of Agricultural and Livestock. Nah, ini ada meteorologi pertanian dan meteorologi peternakan. Di sini kita bakal banyak bahas tentang pengaruh-pengaruh parameter cuaca ke proses pertanian. Nanti misalnya baik dari sisi iklimnya atau perubahan suhu, perubahan curah hujan dan yang lain yang berpengaruh ke pertanian dan peternakan kayak gitu. Nah, ini ada materi berikut playlistnya, itu ada meteorologi sipil dan arsitektur. Nah, kebayang nggak meteorologi itu hampir di semua sektor tuh berpengaruh loh, termasuk ini. Nah, ini dalam misalnya seorang teknik sipil yang mau bangun bangunan itu harus mempertimbangkan faktor-faktor parameter cuaca. Salah satunya angin contohnya. Kalau misalnya anginnya kencang, harus gimana pondasi bangunannya. Nah, kita akan bahas sekilas di sini. Di sini juga aku akan menghadirkan temanku yang dari teknik sipil ya barangkali untuk membahas tentang ini dan arsitekturnya yang berhubungan dengan meteorologi, biar lebih asyik dan lebih wawasannya lebih luas gitu ya. Jadi secara meteorologi aku bisa buat, tapi mungkin yang keterapanannya mungkin aku cari teman-temanku yang berhubungan dengan ini gitu. Misalnya kayak meteorologi sipil, nanti aku bantu teman-temanku yang dari teknik sipil kayak gitu. Kemudian ada meteorologi kesehatan. Nah, ini juga sama ya. Ini kayaknya lebih ke irisan ya antara dunia kedokteran misalnya sama meteorologi. Misalnya penyakit-penyakit yang timbul saat musim hujan, misalnya ini ada disease in the rainy season, misalnya ada konjungtiva, ada leptospirosis, ada flu, ada athlete's foot, hepatitis A dan B, ada gangguan nyamuk misalnya demam berdarah misalnya, gangguan-gangguan infeksi pernapasan, atau di sini ada akibat karena musim hujan yang banyak itu kan jadi ada banyak lipan, jadi lipan-lipan tadi. Ini gambar lucu sih, bahaya-bahaya hewan-hewan beracun ya ini. Nah, ini akibat karena banyak hujan, misalnya ular yang naik ke rumah gitu kan. Nanti kita bahas di situ sih. Di sini juga aku akan menghadirkan teman-temanku yang berasal dari kedokteran misalnya. Nah, berikutnya ada environment meteorology. Ini lebih ke pengaruh meteorologi ke lingkungan. Misalnya hutan, kebakaran hutan. Nah, jadi kita akan belajar di sini nanti kayak misalnya
pembuatan peta, misalnya aku juga sekalian sih di sini. Misalnya kita proses buat peta kebakaran titik kebakaran hutan ya kan. Pengaruh kebakaran hutan nanti larinya ke kimia atmosfer juga, polusi, polutan, aerosol dari kebakaran ya kan. Fenomena-fenomenanya apa aja, misalnya dari proses kebakaran hutan tadi. Misalnya kalau teman-teman inget kebakaran hutan tahun 2019 itu sampai membuat langit Jambi berwarna merah. Nah, itu nanti kita bahas di sana ya. Jadi environment meteorology. Nah, berikutnya ada ini. Meteorologi, kebijakan publik, sama kota, urban planning, dan policy meteorology. Ini lebih tepatnya ke meteorologi yang berhubungan sama proses-proses pembangunan skematik ruang dan tata ruang ya, ke geografi. Ini di sini. Sama kebijakan-kebijakan publik. Nah, jadi pasti visualnya khususnya tuh kayak di BMKG ya. BMKG itu ngeluarin hasil-hasil pengamatannya, tujuannya untuk policy atau kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu. Misalnya kayak kebijakan misalnya membuat tanggul anti longsor misalnya. Nah, itu kan hasil dari pengukuran meteorologi, misalnya ternyata daerah ini potensi hujannya tinggi, jadi kalau misalnya dibuat jalan kayak gini gitu. Nah, gitu ya kurang lebih. Kemudian ada psychology and human behavior meteorology. Nah, ini di sini kita bahas tentang meteorologi yang berpengaruh ke aspek-aspek sosial dan psikis, ya kan, psikis manusia. Misalnya kayak gini, teman-teman yang tinggal di ekuator, pola hidupnya seperti apa. Kemudian teman-teman yang tinggalnya di 4 musim, yang misalnya saat musim salju, musim winter, musim dingin, itu kayak gimana pola-pola kehidupannya, kita pelajari di sini. Ini lebih ke sosial sih sebenarnya, antara irisan social science sama natural science ya. Kalau teman-teman yang udah nonton videoku tentang science, ya ini di atas ini bisa cek. Nah, kita akan bahas irisan antara natural science dan social science di sini. Kemudian ada tourism and economic meteorology. Nah, ini fenomena-fenomena meteorologi berpengaruh ke ekonomi dan sistem pariwisata jelas. Contoh misalnya meteorologi berpengaruh pariwisata, nanti kita bahas di sini, kayak ada di Gunung Bromo itu ada hamparan awan ya kan. Kemudian yang di ekonominya itu misalnya fenomena-fenomena meteorologi yang berpengaruh ke sistem ekonomi masyarakat. Nah, itu misalnya kayak terjadi La Nina misalnya. La Nina tuh kalau misalnya terjadi di Indonesia, otomatis kan itu wormhole-nya itu banyak ya. Nah, musim hujan, jadi otomatis hasil ikannya cenderung dikit karena terjadi downwelling di situ kan, karena proses ada wormhole yang mengumpul di Laut Pasifik bagian timur. Nah, timur atau barat ya? Barat lupa. Nah, itu tentang meteorologi ekonomi. Kurang lebih itu sih yang dipelajari di meteorologi, dan di meteorologi murni dan meteorologi terapannya. Materi-materi yang dipelajari di meteorologi dan klimat tuh kayak gitu. Nah, oke, udah selesai videonya, perkenalan bedah jurusan kita. Ini kayak bedah jurusan ya tibanya ya. Jadi kayak aku ngejelasin di meteorologi klimat tuh belajar apa aja gitu kan. Nah, selain juga aku kenalin sih playlist yang bakal aku kenalkan ke teman-teman semuanya di channel ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.